Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan mungkin mungkin tidak cocok ya kalau kita mengadakan misalnya kajian mengenai perbankan dan lain sebagainya. Bulan Ramadan itu tentunya tetap boleh bekerja, namun tentunya kita lebih bisa memprioritaskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi ibadah mahdhah ya, atau ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, meskipun bekerja itu sebuah ibadah, tapi mungkin porsinya dikurangi, pulang jangan terlalu malam misalnya untuk tarawih dan lain sebagainya. Makanya untuk saat ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu ibadah yang khusus berada di akhir bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah ya. Zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib bagi setiap kaum muslimin yang tidak miskin. Siapapun yang muslim tidak miskin di hari Id tahu mau makan apa, sudah wajib zakat fitrah, meskipun anak kecil sekalipun. Jadi ini pembahasan sebenarnya bentuknya tanya jawab ya, tapi kita akan bahas secara singkat apa hukum zakat fitrah, lalu kemudian siapa saja yang wajib, lalu kemudian takaran. Di sini ada takaran ya, takarannya apa, mengeluarkannya dengan apa, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tentunya apa hukum zakat fitrah. Zakat fitrah tentunya sudah disepakati oleh kaum muslimin, hukumnya wajib bagi siapa saja yang muslim, anak kecil, dewasa, budak, bahkan budak pun wajib zakat fitrah ya. Budak, merdeka, laki-laki, perempuan, selama dia tahu di hari Id dia makan apa. Dan kita terkadang mungkin berpikir bahwa harusnya orang miskin zaman sekarang minimal masih tahu mau makan apa ya. Ternyata kemarin ada yang menghubungi saya juga, baru resign dari, bukan ya ditolimi, kemudian resign dari suatu perusahaan, buat makan aja bingung, akhirnya dia puasa. Nah, orang-orang seperti itu tidak wajib zakat fitrah, bahkan wajib diberikan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya tetangga yang udah kita lihat nih kayaknya makan aja udah mulai susah nih, nah itu udah mulai tuh disiapin zakat fitrahnya untuk orang-orang tersebut. Jadi nggak harus disalurkan ke masjid, terus masjid yang menyalurkan. Kalau misalnya kita tahu secara persis ada saudara-saudara kita yang memang sudah benar-benar mengalami krisis pangan, dan ini real ya zaman sekarang ya, krisis pangan kalau semakin tambah susah orang cari makan sekarang, sudah disiapkan mungkin zakat fitrahnya di akhir bulan Ramadan untuk orang tersebut. Karena dia wajib atas setiap kaum muslimin. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu ada 4 orang, anak 2, istri 1 ya, bukan istri 2 anak 1 ya, itu kepala keluarganya wajib menyediakan zakat fitrah untuk 4 orang, istri, anak 2, itu wajib disediakan oleh kepala keluarganya. Jadi kalau misalnya bapak pulang ada anak 2-nya kecil, ibu udah siapin tuh mikir-mikir beli beras 12 kilo misalnya, itu udah dipikirin mungkin dari pertengahan Ramadan lah mungkin ya, udah disiapin dananya. Terutama kalau si bapaknya 10 hari terakhir tuh banyakkan itikaf di masjid, jadi nggak bisa beli beras, udah disiapkan lah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, oke, kalau anak kecil wajib, yang masih dalam kandungan wajib atau tidak? Jawabannya adalah tidak wajib, tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya yang punya istri yang yang sekarang hamil, maka boleh ditambah 1 untuk si janin yang ada di perutnya, tapi tidak wajib. Lalu kemudian kapankah batas seseorang itu wajib bayar zakat fitrah ya? Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang bukan berpuasa ya. Jadi dia hidup sebelum buka puasa terakhir bulan Ramadan, lalu kemudian dia masih hidup setelah buka puasa terakhir bulan Ramadan. Jadi misalnya hari ke-30 atau 29 ya, itu
orangnya masih hidup, jadi masih puasa hari ketiga. Mungkin bukan harus puasa di hari ke-30, karena misalnya ada yang mualaf tengah-tengah hari ke-30 dia jadi mualaf nih misalnya. Terus dia belum puasa, tapi setelah itu dia kan mendapati buka di hari ke-30. Nah, orang yang mualaf di hari ke-30 bulan Ramadan itu sudah wajib bayar zakat fitrah. Jadi itu salah satu kewajiban pertama dia ya, kalau misalnya ada orang-orang yang kayak gitu, itu nyiapin zakat fitrah dulu. Dan itu juga berlaku untuk anak. Contoh misalnya kita punya istri lahirannya misalnya di hari ke-29 atau malam 29-nya itu udah kontraksi, masuk rumah sakit, pas lahir siang-siang. Gitu kita udah langsung mikirin tuh, itu anak udah wajib dibayarin zakat fitrahnya. Lalu kemudian hikmahnya sebenarnya simpel ya, tadi saya sudah bilang, minimal semua orang itu ketika Id nggak mikir mau makan apa, jadi ya ada sedikit kesenangan lah, meskipun mereka sebenarnya hidupnya ya nggak berubah-berubah banget, tapi mereka tuh di hari yang mulia ya, hari Idul Fitri itu nggak mikir mau makan apa lagi dan segala macam. Meskipun baik yang tetap cari uang ya di hari Id, tapi minimal sudah tidak berpikir untuk makan apa-apa. Sebenarnya hikmahnya sesimpel itu dari segi masyarakat. Lalu kemudian, nah ini yang kita akan bahas sedikit lebih panjang ya. Jadi sebenarnya mungkin kajian ini harus dibagi dua sesi ya. Jadi yang pertama sesi ini dulu yang dasarnya, nanti yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit lebih kompleks terkait zakat fitrah. Sekarang pertanyaannya adalah, zakat fitrah itu dibayarnya pakai apa? Dibayarnya adalah dengan makanan pokok suatu negeri. Jadi bentuknya bisa kurma ya, kalau di zaman Nabi tentunya kan makan utama itu kan kalau nggak kurma ya gandum. Itu dibayar dengan dua hal tersebut. Kalau di Indonesia ya beras. Kalau misalnya di negara-negara lain kan tentunya, bahkan di Papua misalnya pakai sagu, ya udah bayar pakai sagu nggak apa-apa gitu kan ya. Atau misalnya jagung, kalau di Amerika Serikat kan corn itu termasuk salah satu komoditas utama ya, termasuk komoditas utama untuk sektor energi dan sektor pangan. Kalau di Amerika bisa bayar pakai jagung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa? Jadi batas orang itu kan diberita, kalau kita ya diberitahunya sekarang kan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tapi dari segi syariat itu sebenarnya kan di zaman Nabi itu nggak ada liter, kilo itu nggak ada gitu. Nah, apa batasannya? Batasannya itu so'. Tapi so' itu seperti apa? Saya searching di sini, nanti teman-teman lihat. Mana yang besi ya? Jadi dia dulu gambarnya seperti ini. Apa namanya? Kita gedein dikit. Atau yang mana ya, yang agak besaran ya? Nah ini nih, kayak gini nih. Jadi dia bentuknya sebenarnya kayak keranjang kalau dulu tuh ya. Jadi kayak apa namanya, semacam bahasanya apa ya, kita aja sini. Kayak ember kecil seukuran apa namanya, ada dimensinya dia. Nah itu biasanya kalau zaman dahulu dipakai buat dagang. Jadi misalnya saya beli satu sok kurma, nah itu kurma tuh kalau kita kan biasanya sekarang kan diambil, masukin kantong, dikiloin. Kalau dulu tuh dia nggak kilo, dimasukin ke keranjang ini, satu sok ini. Nah itu satu sok tuh harganya berapa? Nah itu yang disebut dengan sok. Jadi kenapa berat itu tidak selalu sempurna ya untuk sok? Karena tergantung jenis barang yang dimasukin ke dalam keranjang ini, itu pasti beratnya beda. Kurma masukin ke sini ya mungkin bisa nyampe cuma 2 kilo lebih sedikit. Terutama kalau kurmanya kurma yang berongga, yang agak kering ya, bukan yang padat gitu. Beras bisa sampai 3 kilo. Karena kan beras itu kecil ya, jadi kalau misalnya beras itu dimasukin tuh jadi padat banget gitu loh. Kalau kurma itu kan berongga. Daging sapi dimasukin beda lagi nanti. Makanya ukurannya seperti ini. Nah kalau di Indonesia kan sudah disempurnakan ya, bahwa hitungannya adalah 2,5 kilo beras kalau pakai kilo, kalau liter 3,5 liter. Meskipun yang paling besar ada yang mengatakan 3 lebih sedikit untuk beras, karena kan kembali lagi berarti beras itu lebih padat ya, lebih apa namanya, nggak berongga kalau beras itu kan, karena ukurannya kecil. Jadi kalau bisa dipadetin tuh benar-benar bisa padat. Jadi ukurannya 3 kilo. Tapi standar nabawinya atau standar hadisnya itu pakai keranjang seperti ini, pakai ember seperti ini. Nah yang sebelahnya ini
nggak dipakai untuk zakat, tapi biasanya dipakai misalnya untuk wudhu. Nabi tuh wudhunya segini, satu keranjang kecil ini tuh air yang dipakai Nabi untuk berwudhu, namanya mud, al-muddun nabawi. Jadi Nabi tuh saking hematnya wudhu itu cuma segini airnya. Kalau misalnya kita lebih ya kita berarti masih boros hitungannya gitu untuk berwudhu. Itu trivianya lah ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah gimana caranya kita menyalurkannya, penyalurannya itu seperti apa? Penyalurannya sebenarnya simpel. Kalau kita tidak termasuk yang berhak membayar, ya kita termasuk yang berhak menerima, kan kasarnya seperti itu ya. Zakat fitrah itu dua, yang wajib bayar dan yang wajib menerima. Kalau zakat itu ada kelompok tiga di tengah yang nggak wajib bayar dan tidak bisa menerima. Jadi kelas-kelas menengah itu kan bisa dikatakan termasuk kelompok yang tidak wajib bayar zakat mal, tapi tidak layak menerima zakat mal. Kalau zakat fitrah nggak ada yang seperti itu. Kita kalau tahu besok mau makan apa, udah harus bayar. Lalu kemudian ya ini ya disebutkan ya, zakat fitrah tidak ada nisabnya. Kalau perbedaannya, kalau zakat kayak uang, zakat emas itu kan ada nisabnya. Jadi hanya orang dengan kekayaan tertentu yang wajib mengeluarkan zakat, dan ada ketentuan orang yang punya di bawah garis kemiskinan lah yang berhak menerima zakatnya. Tapi kalau misalnya zakat fitrah itu nggak ada, pokoknya selama masih bisa makan wajib bayar. Bahkan dia wajib ngebayarin anak kecilnya, anak gedenya gitu ya yang masih belum nikah kalau perempuan, istrinya dan lain sebagainya. Mungkin yang tidak wajib itu biasanya orang-orang tuh kalau di rumah tuh yang punya ART, sebenarnya ART-nya nggak wajib dibayarin. Tapi kalau membayarkan ART-nya tentunya lebih baik. Lalu yang pertanyaan yang ini juga yang sering terjadi ya, boleh nggak ngeluarinnya dengan cash? Jadi kalau misalnya di aplikasi-aplikasi itu ada yang bayarnya tuh pakai cash rupiah gitu ya. Itu secara umum mayoritas ulama mengatakan nggak boleh, tetap pakai beras. Dan kalau dulu kan alasannya kan orang miskin sekarang mau bisa lah makan. Sekarang pertanyaannya benar nggak seperti itu? Mungkin kalau kita keliling satu RT, mungkin satu RW aja, mungkin ada satu saudara kita yang besok gak tahu mau makan apa. Jadi sebenarnya saran saya tetap pakai beras, karena sungguhnya saudara-saudara kita itu butuhnya beras saat ini. Dan bagi-bagi beras itu, kalau orang bagi-bagi beras tuh di mana-mana influencer rame loh yang datang. Padahal cuma beras paling satu karung 5 kilo tuh yang datang tuh sampai ngantri, karena memang ternyata beras itu juga nggak murah kan ibaratnya kan ya. Jadi sangat disarankan tetap bayarnya pakai beras. Pertama, pendapat ulamanya lebih solid, jumhur. Yang kedua, toh kebutuhannya masih banyak. Nah, ini dalilnya ya. Jadi yang pertama adalah zakat fitrah itu adalah ibadah. Sebenarnya zakat fitrah itu ibadah setengah ritual. Jadi dia ritual yang diadakan setahun sekali di waktu tertentu. Hampir sama kayak sholat. Sholat itu kan ibadah yang dilakukan secara ritual di waktu-waktu tertentu. Makanya ketentuannya lebih ketat dibandingkan ibadah-ibadah lain seperti sedekah normal yang kayak gitu itu kan lebih simpel kalau sedekah. Tapi kalau zakat fitrah ini udah ada waktunya, udah ada jenisnya, udah ada beratnya, nyalurkannya ke siapa itu sudah ada ketentuannya semua, nggak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Lalu yang kedua, tentunya di zaman Nabi juga banyak ya orang miskin yang butuh uang, tapi tetap dikeluarkannya kurma kalau dulu ya. Jadi memang Rasulullah tidak mencontohkan meskipun ada tujuannya. Jadi salah satu hal yang bisa menjadi parameter bahwa melakukan ibadah dengan cara tertentu dilarang itu adalah Rasulullah bisa ngerjain tapi nggak dikerjain. Zakat fitrah ini termasuk salah satunya. Sebenarnya Rasulullah tuh bisa aja mewajibkan orang untuk berzakat fitrah dengan uang atau dinar, dirham ya. Orang zaman dulu dikasih 1 dinar aja mungkin kan bisa buat makan keluarganya gitu kan, beli apa. Tapi Rasulullah tetap menyuruhnya beras. Jadi memang ada tentunya ini ibadah sosial karena bentuknya pemberian, tapi ada sisi ritualnya karena ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Lalu kemudian yang penting, mengeluarkannya kapan? Kapan sih kita udah bisa bayar zakat fitrah?
pendapat ulama tuh banyak sekali dalam masalah ini. Jadi ada yang mengatakan dari tanggal 1 Ramadan bahkan kita sudah bisa bayar zakat fitrah. Ada yang mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi misalnya paling aman ngambil dari hari 21 lah. Kalau misalnya hari Ramadannya diperkirakan sampai 30, bayar di hari ke-21. Ada yang mengatakan maksimal 2 sampai 3 hari sebelum malam Id ya. Jadi malam Id hitungannya itu malam Id buka puasa hari terakhir Ramadan, itu kan sudah masuk ke 1 Syawal, malam 1 Syawal sebenarnya. Jadi jadi salah satu yang penting ya dalam ibadah itu adalah bahwa dalam penanggalan Hijriah itu adalah kalau kita kan hari ngitungnya dari jam 00 sampai jam 00. Kalau di tanggalan Hijriah kita ngitung hari itu dari habis maghrib sampai maghribnya lagi. Jadi ketika misalnya kenapa kita terawih di malam sebelum Ramadan, sebelum kita puasa di malamnya itu udah terawih, karena dianggapnya itu sudah tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan. Jadi kalau di tanggalan Hijriah itu malamnya dulu, paginya belakangan, bahasanya seperti itu. Begitu juga di sini ya, kalau dia sudah mendapati buka puasa di tanggal 30 Ramadan, malamnya itu sudah malam 1 Syawal, sudah bukan bulan Ramadan lagi. Itu yang kadang-kadang orang belum memahami, bahwa ketika kita malam yang udah nggak terawih itu sudah bukan Ramadan, itu sudah Syawal. Yang mau ngejar-ngejar khataman di malam itu udah telat gitu ibaratnya, kasarnya. Ibaratnya yang punya setengah juz lagi mau ngejar di malam sebelum malam sholat Id, itu udah nggak masuk pahala puasa lagi, pahala Ramadan lagi, kira-kira seperti itu. Dan mungkin itu yang kita cukupkan ya sampai di sini ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi, nanti kita kita akan membahas lebih lanjut mengenai cara penyaluran dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan silakan dibuka tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah kita kalau udah terima zakat gitu, kadang masjid ngasih ke rumah lagi, apa boleh kita terima? Atau tadi yang saya bilang bahwa kalau cuma ada dua, yang wajib terima zakat atau sama yang wajib bayar zakat? Ya, tetap yang wajib. Kita ini kan sudah bayar ya. Ya sudah bayar. Ya kita nggak berhak menerima. Kan sesimpel itu. Makanya sebenarnya memang kenapa saya itu tidak selalu menyarankan ya untuk bayar zakat fitrah ke masjid, karena masjid itu nyalurinnya nggak amanah. Kadang dimakan sendiri sama panitianya, padahal panitianya mah punya uang gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh loh orang seperti mereka terima zakat itu. Banyak tuh, bahkan termasuk saudara saya sendiri DKM masjid kayak gitu, terima zakat fitrah, mau diambil berasnya sama dia buat makan di rumahnya. Itu nggak boleh tuh. Karena gini, tidak ada hak amil dalam zakat fitrah. Ini penting. Kalau zakat mal itu ada hak amil, karena termasuk di surat At-Taubah ayat 60 itu ya, 8 asnaf salah satunya amil yang merupakan pengurus zakat. Zakat fitrah itu nggak ada hak amil di zakat fitrah. Amil itu nggak boleh ngambil 1 butir beras pun yang diambil dari zakat fitrah oleh amil itu zalim, nggak boleh. Penerimanya harus fakir miskin. Makanya memang disarankan nyalurkannya sendiri, jadi nggak butuh amil kan. Dan bagi yang sudah menerima dan merasa nggak berhak menerima ya, kalau tidak dikembalikan ya mungkin dicari yang butuh. Sebenarnya keliling-keliling RT saya yakin dapat satu yang bingung nyari makan orang. Apalagi kalau misalnya kecuali kalau misalnya orangnya tinggal di Pondok Indah ya itu beda lagi urusannya gitu. Tapi kalau misalnya orangnya tinggal di kampung-kampung Cilincing sini misalnya, atau saya tinggal di Matraman, masa nggak ketemu sih yang orang yang miskin? Pasti ketemu lah. Ya. Ada 2,5 liter dari 3,5 liter kalau liter. 3,5. Itu harus pas nggak kan? Iya kan, kembali lagi ya Pak, sebenarnya itu kan perkiraan. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya standar aslinya itu kan kita jadi mengira-ngira nih, hitung-hitungan. Ini kan semuanya hitungan. Ya kalau ternyata dia bilang dia 3,5 liter bla bla bla, ya semoga Allah mengampuni. Yang sisa sedikit biasanya sih beda-beda tipis-tipis, ada yang ngitungnya 3,4, ada yang 3,5 lewat sedikit. Itu nggak bisa presisi memang, karena yang presisi kan hanya kalau kita pakai cetakan benerannya kan Pak.
Dan itu sebenarnya bisa dibeli sih kalau misalnya apa namanya, itu adalah pahala tambahan bagi kita untuk meneladani sunnah Nabi. Jadi kalau misalnya mau apa namanya going extra mile gitu Pak ya, terus habis itu kita beli cetakan soknya itu paling cuma berapa puluh ribu kok, beli di online setahu saya juga beli soalnya Pak buat belajar. Bentuknya besi, itu dia bentuknya bulat begini, terus ke bawah tuh agak melebar kalau yang sekarang diproduksi itu. Nah itu kalau misalnya punya itu enakan, saya ke pasar tinggal bawa ini udah isiin sampai segini, pokoknya lu timbang berapa gitu kan, enakan itu kan udah pasti pas tuh, karena itu kan berdasarkan hadis Nabi. Meskipun kembali lagi ya, sok itu juga perbedaan pendapatnya banyak, ada sok Iraqi bla bla bla, ada sok yang Madinah segala macam, tapi kita pakai yang Madinah lah, karena kan Rasulullah tinggal di Madinah, soknya pun ya selama beliau hidup ya soknya Madinah gitu kan, karena kan beliau kan apa namanya tinggalnya di sana gitu kan. Tapi intinya ya kalau misalnya pakai ukuran yang nggak pas ya diikutin aja, kalau 3,5 liter 3,5 liter gitu, karena 3,5 liternya pun kan nggak pas dari segi hitungan. Biasanya saya ya udah dilebihin aja daripada kurang gitu. Dilebihkan nggak apa-apa, berarti sisanya diniatin sedekah nggak masalah. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Kalau yang penerima zakat tuh apa fakir miskin itu kan prioritas Ustaz. Misalnya ya kita tahu lah, misalnya keseharian dia misalnya nggak sholat tapi emang dia miskin. Ya. Terus ada lagi yang sebelahnya ya misalnya sholat cuma mungkin udah kebanyakan di beras. Apa bisa nih kita berikan? Oh, berikan yang miskin dulu. Soalnya ada ini lah. Agak itu tidak sholat sama sekali atau sholat kadang-kadang. Oh ya udah diberikan ke dia. Ya. Mungkin itu aja ya. Nanti apa, karena ini panjang sih pembahasannya. Nanti kan ada kalau misalnya yang umroh bayar zakat fitrahnya di mana dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalnya saya diberikan kesempatan lagi kita bahas lagi di part 2-nya lah. Untuk saat ini kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.